Oke, selamat berjumpa kembali bersama kanal YouTube Dede Walet 76. Kali ini saya akan berbagi mengenai cara budidaya jangkrik. Apa kegunaannya jangkrik buat di RBW? Ini saya khususkan buat RBW ternak. Tentunya ini dalam bahan pakan juga. Bahan pakan jangkrik, bahan pakan untuk peyik walet. Itu bisa digunakan untuk bahan pakan peyik walet maupun untuk bahan dasar pembuatan pur pakan walet. Oke, sahabat walet semua, untuk budidaya jangkrik kita butuhkan tentunya kotak triplek seperti ini dengan panjang 120 cm, tinggi 60 cm, lebar 60 cm. Pertama kita siapkan kotaknya, lalu kita siapkan juga rak telur seperti ini. Ini fungsinya untuk jangkrik yang atas, untuk tempat perlindungannya. Nah, seperti ini, sobat-sobat. Oke, kita susun di bagian box seperti ini. Oke, kita susun penuh di sini. Bisa juga menggunakan daun pisang kering, daun pisang yang kering seperti ini. Bisa juga kalau tidak ada rak telur. Tentunya ini lebih mengurangi kepada kosnya, karena kalau ini harus kita beli. Kalau daun pisang bisa kita ngambil di kebun. Oke, daun pisang kering bisa juga untuk media penyemaiannya. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita siapkan juga telur waret. Oke, telur jangkriknya. Kita siapin telur jangkrik seperti ini. Dari mana kita mendapatkan telur jangkriknya? Kita mendapatkan dari pesan di online ya, di Lazada ada. Nah, lalu kita taruh seperti ini, kita ikat bagian sini, lalu kita simpan dulu, kita gantung selama kurang lebih 4 hari. Nah, setelah 4 hari maka dia akan mulai menetas seperti ini. Sobat walet. Ini udah banyak yang menetas. Oke, sini udah banyak yang menetas. Nah, sahabat walet bisa lihat sendiri. Nah, di sini udah banyak yang menetas. Nah, ini dia tuh. Oke, udah mulai menetas, lalu kita pindah ke kotak ini. Kita siapin kain seperti ini, lalu kita basahin kainnya, kita peras, lalu kita taruh di bagian permukaan rak telur atau daun. Nah, kita taruh seperti ini, lalu kita semaikan. Nah, ini telur kita semaikan di sini. Telurnya kita semai di sini. Maka
ini udah mulai menetas semua, berangsur-angsur mulai menetas seperti ini sobat walet. Nah ini dia. Nah ini juga udah banyak di sini. Ini belum kita bagi ya. Nah itu udah banyak juga. Ini belum kita bagi ke kotak yang lain karena kapasitas kotak ini hanya 1 gelas kecil telur jangkrik, 1 gelas kecil telur jangkrik. Oke, dan untuk media pakannya menggunakan pakan ini ya, pur ayam disaring yang halusnya, karena ini jangkriknya masih sangat kecil-kecil, jangkriknya masih kecil, maka nah ini dia mulai makan. Lalu kita ambil batang pisang. Nah ini ya, batang pisang kita belah tipis-tipis untuk sumber airnya, untuk sumber minumnya. Oke, ini pakan dan ini untuk sumber airnya. Bisa juga menggunakan pepaya muda diiris tipis-tipis untuk pakannya. Nah, kita gunakan pakan pur ayam halus. Sumber minumnya adalah ini. Oke, batang pisang kita belah kecil-kecil. Nah ini sumber minumnya. Oke, ini cukup banyak sudah netas sobat walet. Ini akan kita bagi ke kotak-kotak yang lain. Oke, karena teman-teman banyak yang tanya ke saya tentang ternak walet pakannya apa. Salah satunya selain maggot, selain ulat maggot juga jangkrik, sangat bagus. Hanya saja jangkrik ini proteinnya lebih rendah dibandingkan ulat maggot. Bagaimana caranya untuk mengembangkan ini budidaya jangkrik ini untuk siklusnya? Maka setelah jangkrik ini besar, kita harus menyisihkan untuk buat indukan sobat walet, untuk buat indukan. Jadi kita tidak beli telurnya lagi, cukup sekali beli telur, kita kembangkan, sebagian kita gunakan untuk pakan, sebagian kita ambil untuk indukan. Oke ya, ini sudah cukup banyak, mulai menetas ini sobat walet. Oke, nah itu dia, mulai menetas. Oke, dalam 1 hari ke depan, besok udah tambah banyak lagi yang netas. Nah ini udah mulai sobat walet ya. Dia. Oke, jadi sobat walet, banyak yang bilang kalau untuk jangkrik di daerah saya cukup susah. Nah, inilah solusinya sobat walet, mudah, budidaya jangkrik cukup mudah. Di sumber pakan yang simpel, cukup untuk buat pemula cukup beli 1 on saja telur jangkrik disemai, nanti akan jadi banyak. Oke, cukup mudah. Itu tadi cara-caranya sobat walet. Nah setelah netas seperti ini, selanjutnya kita siapin pakan ini terus, dan jangan lupa juga ini sumber minumnya seperti batang pisang ini kita belah-belah tipis, atau pepaya yang muda ya, kita belah-belah tipis-tipis, pepaya mentah itu bisa juga. Terus seperti itu. Dan sahabat walet harus membuat tahapan-tahapan, jadi tidak sampai terputus siklusnya. Maka harus dibagi dalam beberapa tahap, jadi tidak putus siklusnya dan tetap aman untuk persediaan pakan walet. Oke, ini salah satunya sobat walet ya. Ini nanti juga bisa kita gunakan. Nah kita proses lagi jangkrik ini dijadikan fur, nanti dicampur dengan bahan-bahan yang lain,
nanti akan kita ini kan di kanal YouTube akan kita detailkan lagi gimana cara buat pakan pur untuk VJ Qualet. Ini saya khususkan untuk pakan jangkrik murni. Seperti apa cara budidayanya, ini dia udah saya ini kan sobat walet supaya tidak susah mencari jangkrik. Langkah baiknya ya budidaya seperti ini dulu. Nah, ini hanya contoh sobat walet yang ada di basecamp kita. Ini contoh satu kotak, sebagian sudah ada di ruangan tempat kita ternak walet sana, dan sebagian bok-bok ada di sana untuk kotak jangkriknya. Ini hanya contoh saja, makanya kita cuma satu box saja yang ada di sini. Dan nantinya juga ini akan kita buat indukan dan kita akan telurkan di sini indukannya. Nanti kita ada media pasir untuk tempat dia bertelur setelah dia masa dewasa dan siap bertelur. Oke, jadi mudah sobat walet ya. Kita cukup sekali beli telur jangkriknya. Selanjutnya kita kembangkan dari jangkrik yang sudah dewasa, kita kembangkan lagi sehingga kita bisa ngambil telurnya untuk kita tetaskan terus seperti itu, dan kita tidak putus kebutuhan jangkrik kita. Oke, buat teman-teman, ini mengenai cara budidaya jangkrik, cukup simpel. Selanjutnya nanti saya akan berbagi juga mengenai budidaya ulat maggot, cukup simpel budidayanya juga. Nanti kita akan berbagi juga sobat walet. Nah, jadi sobat walet bisa gunakan jangkrik untuk bahan pakan VJ Qualet usia 1 sampai 10 atau 15 hari. Jadi bisa menggunakan. Kelanjutannya bisa gunakan lagi pur jangkriknya atau pur maggot. Kita selingi per 3 hari, kita kasih untuk asupan protein ulat maggot murni atau jangkrik murni. Oke sobat walet, itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Dede Walet 76. Dukung terus, like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang dan saya bisa selalu berbagi buat teman-teman mengenai budidaya walet. Terima kasih semua. Assalamualaikum